Sekarang kita akan membahas tentang materi untuk strategi belajar mengajar biologi di pertemuan ke-6. Kita akan bahas tentang pendekatan pembelajaran, macam-macam pendekatan pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang efektif pada pembelajaran IPA. Ya. Kita mulai dengan pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif sekaligus sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan pembelajaran menjadi salah satu langkah yang harus digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebab dari pendekatan pembelajaran yang digunakan, ini guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan dengan menggunakan langkah yang sistematik. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah salah satu langkah paling awal untuk menentukan bagaimana nanti proses belajar di kelas atau bagaimana cara menyampaikan materi di kelas ke siswa. Nah, menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Pendekatan pembelajaran menurut Syaifuddin Sagala adalah jalan yang akan ditempuh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Kemendikbud mengartikan bahwa pendekatan pembelajaran ini sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoris tertentu. Jadi, pendekatan pembelajaran itu adalah proses paling awal ya, kalau menurut saya dalam si guru itu akan menentukan mau seperti apa nanti pembelajarannya gitu. Jadi masih umum ya. Nah, dari situ nanti akan dipilih misalnya metodenya apa, modelnya apa, alat dan bahan yang dipakai, media pembelajarannya kayak gimana gitu ya. Dan tujuan belajarnya tuh apa ya. Nah, jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Nah, sesuai dengan namanya, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approach adalah pendekatan yang berpusat pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia pada kurikulum yang dulu ya. Jadi, yang sangat aktif itu guru, sedangkan siswa itu ya pasif ya. Subjek belajarnya guru, objek belajarnya siswa. Nah, ciri utama dari pendekatan ini adalah manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru sepenuhnya. Siswa hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru sehingga siswa cenderung pasif ya. Selain itu, siswa juga hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai bakat dan minat, serta terbatasnya pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar. Inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan berpusat pada guru. Sementara kalau kelebihannya adalah guru memiliki kebebasan dalam mengatur alokasi pembelajaran. Jadi, mungkin teacher center ini tuh bisa digunakan ya, masih tetap bisa digunakan di kelas, mungkin dalam satu kali pertemuan gitu ya, atau ya sebagai kayak selingan untuk pendekatan pembelajaran yang lain yang digunakan, karena ya tentu ada kelebihannya ya. Kalau yang tadi dikatakan bahwa ya karena semuanya guru yang planning, jadi guru tuh bisa memprediksi ya kan, dan tentunya ya tepat waktu dalam menyelesaikan proses belajar karena dia sendiri yang menentukan gitu siswanya ngapain, nanti waktu segini ngapain aja gitu. Nah, tapi memang kekurangannya adalah ya siswa nggak bisa punya inisiatif ataupun siswa tuh nggak bisa improvisasi proses belajarnya sendiri gitu, karena ya semuanya alur settingan itu guru yang merencanakan gitu, dan guru yang sebagai kontrol atas jalannya proses belajar di kelas. Nah, ini kebalikan ya. Jadi ini student center approach atau pendekatan pembelajaran berorientasi kepada siswa. Kebalikannya, jadi pendekatan ini berorientasi pada siswa atau student center. Jadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, pendekatan ini sudah mulai diterapkan di kurikulum 2013 dan sampai sekarang ya. Karena memang sangat cocok diterapkan untuk
sebenarnya siswa yang biar mereka itu aktif di kelas. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini, siswa berperan sebagai subjek belajar sehingga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran ini juga memberikan siswa kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. Namun, tentu kelemahannya dari segi alokasi waktu ya, karena ya kurang efisien, guru tidak dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan, serta tuntutan silabus yang untuk dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik. Jadi kelebihannya itu kan memang sangat membuat siswa itu melatih dirinya agar bisa aktif belajar ya, menemukan metode belajarnya sendiri, kemudian mereka sendiri yang mencari cara bagaimana sih agar dapat memahami materinya gitu ya. Nah, karena seperti itu kan setiap siswa pasti beda-beda ya cara mereka approaching materi. Nah, kalau kayak gitu bisa aja ada siswa yang baru mulai latihan belajar sendiri, tentu mereka akan ya membuat waktu itu jadi lebih lama ya, karena mereka kan harus mencari proses yang cocok untuk mereka. Nah, ada juga misalnya siswa yang cepat gitu menyelesaikan materi yang harus mereka pahami. Jadi kan beda-beda nih kecepatan belajar siswa, beda juga nanti persentase siswa yang memahami materi gitu secara keseluruhan di kelas. Sehingga ya tentu ada siswa yang sudah ahli, ada yang belum ahli. Nah, kalau kayak gitu kan nggak merata ya kompetensi yang diharapkan atau yang sesuai target. Sementara kalau sekolah formal itu kan mereka sudah ada target, misalnya untuk semester 1 apa aja sih yang harus dikuasai gitu ya di mata pelajaran tertentu semester 1 gitu ya, mereka harus menguasain apa aja. Terus pasti kan dibagi ya per alokasi waktunya. Jadi itu yang juga akan menjadi kekurangan bagi pendekatan ini karena ya tidak bisa bebas waktunya. Jadi sudah disepakati waktu yang ditentukan, maka guru juga harus benar-benar jeli untuk melihat semua siswa gitu di kelas. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kesulitan, maka guru harus sigap mencari solusinya dengan saat itu juga karena kan waktu tetap berjalan gitu. Nah, belum lagi misalnya siswa yang sudah selesai, sementara ada siswa yang belum selesai. Untuk siswa yang sudah selesai harus diatasi juga solusinya oleh guru biar mereka tidak mengganggu misalnya siswa yang belum selesai dan atau misalnya mereka mereka misalnya membuang waktu mereka juga akhirnya gitu ya. Jadi guru itu harus memfasilitasi semua perbedaan itu. Nah, macam-macam pendekatan pembelajaran tadi jenisnya ya, ada yang teacher sama student center. Sekarang macam-macam pendekatan pembelajaran, ada yang disebut sebagai pendekatan kontekstual. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang pendekatan kontekstual ya. Di sini hanya dibahas sedikit saja. Dan ini pun juga penjelasannya nggak begitu lengkap, jadi tentunya ini hanya definisi dari setiap pendekatan ya, definisi dari macam-macam pendekatan pembelajaran. Untuk pendekatan pertama, yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari siswa. Guru juga dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk menggunakan pendekatan ini, guru perlu mengajarkan kegunaan, hakikat belajar, dan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini bertujuan agar siswa memahami apa yang dipelajarinya, serta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pendekatan kontekstual ini, menurut saya dia seimbang ya antara student center sama teacher centernya. Jadi guru masih tetap punya peran yang banyak dalam menetapkan di awal mau mempelajari apa, terus kayak pilihan proses belajar yang siswa bisa pakai itu apa, kemudian tujuan yang harus siswa capai mau nggak mau gitu ya. Terlepas dari harusnya kan fleksibel ya, tapi karena memang di sekolah jadi harus menyepakati waktu yang ditentukan kan. Jadi untuk efisien guru pasti harus menetapkan itu di awal. Nah, nanti karena sudah ada arahan, siswa tinggal jadi
mulailah itu kayak student centernya gitu ya. Jadi siswa yang akan terlibat aktif dalam proses belajarnya, dia akan memilih misalnya proses belajar yang dia sukai seperti apa, tapi dia juga harus sepakat dengan waktu yang ditentukan dan tentunya harus mencapai target yang disepakati di awal gitu. Jadi ya seimbang menurut saya ya antara student sama teacher centernya di pendekatan kontekstual ini. Intinya adalah pembelajaran yang membuat siswa itu bisa memahami materi dengan menghubungkan materi itu di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi mereka harus membuat si materi itu tuh dipahami secara real di kehidupan sehari-hari mereka gitu ya. Nah, sekarang ke pendekatan konstruktivism. Jadi pendekatan ini dia fokus ke keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat siswa lebih aktif karena siswa pendekatan konstruktivisme lebih menekankan pada proses pencapaian pengetahuan bukan hasil. Jadi kalau proses dalam mengkonstruk atau membangun pengetahuan itu memang tidak bisa mengesampingkan proses belajar ya. Walaupun ada target yang harus dicapai oleh siswa atau mereka tuh harus memahami materi itu misalnya ya. Itu kan hasilnya ya, tapi sementara ya prosesnya juga tetap harus diutamakan atau tetap dihargai gitu. Karena ya dalam konstruktivisme itu kita juga melihat bagaimana siswa itu berusaha untuk memahami materinya gitu. Bagaimana mereka mencapai bangunan pengetahuannya sendiri gitu. Bagaimana mereka step by step melakukan pemahaman setiap ide-ide di dalam materi tersebut gitu. Jadi tidak bisa mengesampingkan proses ya gitu. Nah, di sini mungkin lebih student center dan teacher centernya sedikit. Ya, karena tetap guru juga harus ada fasilitasinya gitu ya ke siswa dalam proses dia memahami materi. Terus pendekatan deduktif, pendekatan ini menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulannya. Untuk menggunakan pendekatan ini, guru harus memilih konsep, prinsip, dan aturan lengkap dengan definisi beserta contoh yang akan digunakan bersama pendekatan deduktif. Guru juga harus menampilkan bukti yang dapat menolak atau menunjang kesimpulan. Jadi, pendekatan deduktif ini tuh membuat proses belajar itu tuh efisien sebenarnya. Di sini mungkin lebih ke teacher center, tapi student centernya juga tetap ada ya. Nah, guru itu harus memberikan kayak konsep yang sudah general gitu ya. Kemudian konsep itu harus dibuktikan dengan contoh-contoh yang disediakan oleh guru gitu. Jadi mungkin selangkah lebih bagus dibandingkan metode menghafal atau ceramah ya. Karena ya agar siswa itu memahami materi kan mereka itu harus percaya dulu ya, harus yakin dulu. Nah, cara mereka yakin atau bisa memahami dengan mudah itu kan dengan adanya contoh-contoh real itu yang nanti diaplikasikan gitu kan, si konsep itu ke contoh itu. Apakah berlaku misalnya contoh-contoh yang guru itu sediakan. Nah, semakin dia itu terbukti di contoh-contoh tersebut, maka tentunya siswa itu kan lebih mudah memahami gitu, karena mereka nanti juga akhirnya bisa menggunakan konsep itu untuk case yang lain di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi pendekatan deduktif ini tuh efisien ya untuk digunakan oleh guru di kelas gitu ya. Jadi ada konsep, kemudian ada bukti-buktinya itu berupa contoh-contoh gitu. Jadi nanti ketika siswa sudah secara langsung memvalidasi ya antara konsep ke contoh, maka nanti mereka akan menggeneralisasikan gitu kan si konsep itu sendiri gitu. Jadi walaupun memang konsepnya udah ada, tapi ketika konsep itu dibuktikan ke contoh, maka nanti kan siswa akan berusaha untuk membuat kalimat yang esensinya sama sebenarnya dengan konsep yang guru itu tawarkan. Nah, sekarang pendekatan yang kebalikannya yaitu induktif. Nah, pendekatan induktif ini adalah kebalikan ya tadi dengan pendekatan deduktif. Kalau pendekatan deduktif itu dimulai dengan konsep dulu, baru menarik kesimpulan. Sedangkan kalau induktif itu mereka itu diberikan contoh dulu ya, diberikan
proses pengamatan dulu. Nah, baru mereka ngambil kesimpulannya sendiri gitu ya. Jadi contoh-contohnya benar-benar harus disiapkan oleh guru dengan yang memang secara eksplisit atau lebih mudah siswa itu bisa nangkep apa sih makna dari si contoh-contoh tersebut gitu. Mau apa yang diambil dari contoh-contoh itu gitu ya. Jadi benar-benar guru harus membuat contoh-contoh itu real dan bisa ditangkap oleh siswa sehingga siswa itu bisa apa ya? Bisa belajar untuk mengambil kesimpulan ya dari contoh yang guru itu berikan gitu ya. Nah, kemudian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini disiapkan agar siswa dapat dengan aktif membangun keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Nah, jadi ini pendekatan yang mungkin sedikit lebih kompleks karena mereka, siswa ini benar-benar dilibatkan aktif. Jadi ini adalah student center, di mana siswa itu kan berusaha untuk melatih dirinya agar mereka itu bisa melakukan kegiatan metode ilmiah ya yang sederhana. Jadi mulai dari adanya masalah gitu ya. Masalah tersebut itu mungkin secara umum guru akan sediakan, terus siswa itu harus mengamati yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian membuat pertanyaan dari pengamatan yang mereka lakukan. Terus mereka akan misalnya membuat hipotesis gitu ya. Jadi pertanyaan ini tuh kayaknya kedugaan jawabannya seperti ini gitu ya. Nah, terus untuk bisa membuktikan hipotesis itu benar, maka mereka harus mengumpulkan data. Nah, terus mereka kemudian dari mengumpulkan data itu bisa masuk dalam proses meneliti, entah datanya itu diperoleh langsung misalnya di internet gitu ya, sudah ada sumber-sumbernya atau informasinya, atau misalnya mereka merancang instrumen sehingga dari instrumen itu mereka bisa dapat jawabannya. Nah, lalu ketika dapat jawaban, mereka harus mencocokkan apakah itu bisa menjawab pertanyaan dan itu bisa membuktikan hipotesis gitu ya. Nah, setelah itu baru mereka menyimpulkan. Nah, pendekatan yang lain yaitu Sains, Teknologi, dan Masyarakat atau STM. Pendekatan ini adalah keterampilan proses, pendekatan konsep inquiry, lingkungan, dan discovery. Tujuan dari pendekatan ini agar siswa memiliki pengetahuan yang jelas sehingga dapat membuat keputusan yang tepat ketika terjadi masalah di masyarakat dan di lingkungannya. Jadi, ini tetap juga pakai pendekatan student center, hanya saja mungkin pendekatannya lebih ke aplikasinya, misalnya di kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi perannya itu lebih banyak di masyarakat ya. Jadi ada pengetahuan yang nanti mereka dapatkan dari menemukan pengetahuan tersebut atau konsep tersebut, kemudian mereka itu melihat impact-nya si pengetahuan itu kalau misalnya diaplikasikan gitu ya. Impact-nya ke lingkungan seperti apa atau impact-nya ke masyarakatnya itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar aplikatif ya si konsep itu nanti ke kehidupan sehari-harinya atau implementasinya. Nah, terus pendekatan open-ended, pendekatan ini adalah berisi ya, menyajikan suatu masalah yang dirancang agar memiliki beberapa jawaban yang benar. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk memperoleh jawaban, melainkan cara agar sampai pada jawaban. Jadi, pendekatan open-ended itu hampir mirip dengan pendekatan yang sebelumnya ya, yang berbasis masalah, di mana ada masalah yang diberikan, kemudian nanti kan ada alternatif jawaban tuh. Jawabannya ini tuh ya tidak diharuskan untuk benar ya. Tapi nanti pun pasti akan mengarah ke jawaban yang benar ya. Cuman yang ditekankan di sini adalah siswa itu aktif untuk mencari alternatif-alternatif jawaban yang nanti bisa menjadi jawaban benar gitu. Jadi yang ditekankan itu prosesnya, proses si siswa secara kreatif mencari jawaban untuk masalah tersebut gitu. Nah, semakin banyak jawabannya pasti semakin kaya ya si informasi untuk menjawab si pertanyaan itu gitu. Jadi semakin banyak tentunya peluang benarnya semakin besar juga gitu ya. Tapi nanti dari pilihan jawaban yang banyak itu kan siswa harus menentukan yang mana sih yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari masalah tersebut. Nah, itu student center juga. Terus pendekatan yang terakhir adalah pendekatan realistik.
Pendekatan ini berfokus pada permasalahan yang nyata atau realistik untuk siswa. Untuk menerapkan pendekatan ini harus menggunakan konsep atau situasi, model of dan model for, dan hasil pemikiran siswa sendiri. Pada saat diterapkan, guru akan berperan sebagai pembimbing, sedangkan siswa akan melakukan pembelajaran secara mandiri dan aktif agar dapat berdiskusi dan mengelompokkan jawaban yang benar, serta memahami berbagai sudut pandang dari siswa lain. Bapak dan Ibu guru itu ya, jadi pendekatan semua pendekatan. Nah, coba tadi kita ke pendekatan realistik. Pendekatan realistik ini tuh hampir mirip dengan pendekatan kontekstual, terus ada kooperatifnya juga, terus ada pendekatan open-endednya juga gitu, jadi kayak gabungan gitu. Nah, sebenarnya pendekatan realistik ini tuh kan bermula dari masalah yang real, benar-benar dihadapi oleh siswa, misalnya secara real time ya, pada saat itu juga present problem itu apa di situ. Terus nanti si guru kan dalam proses itu akan membimbing siswa ya. Nah, terus secara berkelompok dengan biar lebih mudah, siswa akan mencari jawabannya. Nah, mencari jawaban, kemudian mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Terus setiap diskusi itu kan pasti akan sharing yang namanya pendapat yang berbeda-beda ya, karena kan sudut pandang siswanya beda-beda. Nah, dari situ mereka akan mengelompokkan tuh jawaban-jawaban yang sudah ada dari diskusi tersebut, yang mana sih yang benar atau yang mana yang bisa menjawab pertanyaan real itu, dari masalah real itu gitu ya. Jadi seperti itu. Itu macam pendekatan pembelajaran. Sekarang kita melihat apa sih pendekatan yang cocok untuk pembelajaran IPA ya. Nah, tentunya pendekatan pembelajaran IPA itu kan harus bisa membuat siswa itu punya keterampilan berpikir ilmiah, kemudian sikap ilmiah, menggunakan metode ilmiah gitu. Jadi prinsip ilmiah yang harus ditekankan pada pembelajaran IPA gitu. Jadi bukan sekedar siswa itu menghafal hukumnya, teorinya, konsepnya, tapi mereka nggak tahu cara menggunakan si teori itu gitu ya. Mereka juga nggak tahu gimana sih bisa sampai teori itu ada gitu. Jadi harus dibuktikan juga gitu ya, harus mereka sendiri yang membuktikan apakah yang mereka pelajari itu memang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, ini pendekatan yang cocok untuk pembelajaran IPA yang khusus di SD ya, tapi mungkin nanti bakal bisa diadaptasiin juga di SMP, SMA, dan mungkin di level yang lebih tinggi. Hanya saja sebenarnya saya mencoba untuk melihat di ISD karena kan ini adalah latihan yang benar-benar fundamental untuk siswa itu sendiri sebenarnya. Ketika mereka sudah terbiasa dari SD mereka itu menggunakan pendekatan yang cocok untuk pembelajaran IPA, maka nanti sebenarnya bisa aja tetap itu dipakai dan disesuaikan dengan level kesulitan di IPA yang ada di SMP, SMA gitu ya. Nah, kita akan baca, jadi pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah ya, yang tadi, yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Jadi, ya siswa itu dilatih untuk jadi penemu ya, atau kayak peneliti yang junior ya, peneliti yang nanti akan sangat berguna untuk kehidupan mereka ya. Gitu. Jadi mereka belajar untuk mengobservasi, belajar untuk menemukan sesuatu, belajar untuk teliti gitu ya. Nah, filosofi IPA sebagai cara untuk mencari tahu yang berdasarkan pada observasi. Dengan demikian, pengetahuan dalam IPA merupakan hasil observasi yang disimpulkan berdasarkan hasil observasi. Kebenaran harus dibuktikan secara empiris berdasarkan observasi atau eksperimen. Pengembangan pembelajaran IPA yang menarik, menyenangkan, layak, sesuai konteks, serta didukung oleh ketersediaan waktu, keahlian, sarana, dan prasarana merupakan kegiatan yang tentunya challenging ya untuk dilaksanakan. Jadi kita lihat 9 pendekatan yang cocok ya untuk pembelajaran IPA. Yang pertama pendekatan lingkungan.
mengajarkan IPA dengan cara pandang bahwa mengembangkan kebiasaan siswa menggunakan dan memperlakukan lingkungan secara bijaksana dengan memahami faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi yang mempengaruhi manusia dalam dan memperlakukan lingkungan tersebut dibangun melalui pemahaman siswa terhadap lingkungan itu sendiri. Pada pendekatan ini, pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan sikap dan perilaku peduli dan mencintai lingkungan dan mengembangkan keterampilan meneliti lingkungan. Jadi, pembelajaran yang berbasis lingkungan ini tuh kan sebenarnya membuat siswa itu dekat dengan lingkungannya ya, lingkungan asli ya. Lingkungan yang sering mereka jumpai, yang sering mereka temui, yang sering mereka lewati ya. Dan itu membuat mereka itu bukan hanya kan memahami materi berbasis lingkungan, tetapi juga akhirnya mereka itu punya kepedulian terhadap lingkungan mereka gitu ya. Jadi karena mereka udah dekat dengan lingkungan mereka, maka mereka akan punya kesadaran bagaimana caranya lingkungan mereka itu bisa tetap support kehidupan mereka. Nah, dengan cara tentunya menjaga lingkungan gitu ya, atau tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan gitu. Jadi pendekatan lingkungan itu membuat siswa juga ramah terhadap lingkungannya sendiri ya, gitu. Nah, kemudian pendekatan sains, lingkungan, teknologi, masyarakat, IPA merumuskan penjelasan untuk mengamati lingkungan, teknologi yang merupakan penerapan dari pengetahuan, merumuskan pemecahan permasalahan yang terkait dengan adaptasi manusia terhadap lingkungan, masyarakat merupakan lingkungan manusia tempat terjadinya kegiatan IPA, kegiatan ilmiah dan kegiatan teknologi. Perkembangan yang dikembangkan melalui IPA memberi sumbangan terhadap perkembangan teknologi baru. Teknologi baru tersebut akan mempengaruhi kegiatan ilmiah dan penentuan permasalahan yang diteliti serta cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Pengetahuan yang dihasilkan IPA dan proses yang digunakan ilmuwan mempengaruhi pandangan hidup manusia, cara berpikir manusia, dan lingkungan hidup secara umum. Pendekatan sains lingkungan, teknologi masyarakat merupakan cara pandang bahwa siswa belajar menyusun pengetahuan melalui interaksi pribadi antara pengalaman dengan skemata pengetahuannya. Pemerolehan pengetahuan dilakukan oleh skemata siswa yang tepat dan bermanfaat baginya. Dalam pendidikan IPA ini, siswa mampu memperoleh pengalaman secara fisik dan memperoleh pengalaman mengenai konsep dan model dalam IPA. Secara umum, tujuan penggunaan pendekatan ini adalah agar siswa memiliki pemahaman tentang aspek sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang bisa digunakan bagi perkembangan kognitif, menggunakan pemahaman sains dan teknologi untuk diterapkan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pada pendekatan ini, pembelajaran dipusatkan pada siswa dengan memperhatikan keragaman siswa, langkah yang bisa diterapkan, curah pendapat tentang suatu topik, mendefinisikan pertanyaan atau fenomena terbaru atau tertentu, curah pendapat tentang sumber informasi, menggunakan sumber untuk mendapatkan informasi, melakukan analisis, sintesis, evaluasi, dan menciptakan sesuatu, dan melakukan tindakan nyata. Oke, jadi untuk pendekatan yang banyak dimensinya ya, seperti pendekatan ini, yaitu pendekatan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat ya. Jadi dia semacam pendekatan lingkungan yang awal, tapi ditambahkan dengan pendekatan sains. Jadi menggunakan metode ilmiahnya, kemudian menggunakan teknologi yang bisa memudahkan dalam proses metode ilmiah tadi, dan ketika hasilnya itu sudah dihasilkan gitu ya, maka dibuatlah produk yang bisa digunakan gitu oleh dirinya sendiri ataupun oleh masyarakat gitu ya, ataupun oleh lingkungan. Jadi tidak ada produk yang dihasilkan itu yang mencemari lingkungan gitu ya. Jadi teknologi yang bisa digunakan misalnya kayak rancangan yang bisa dipakai oleh siswa dalam melakukan eksperimen sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya teknologi misalnya mikroskop di sekolah, maka teknologi itulah yang bisa dipakai untuk menunjang metode ilmiahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada mikroskop, maka mungkin guru dan siswa bisa bersama-sama mengembangkan mikroskop ala-ala gitu ya, atau mikroskop yang dari peralatan sederhana gitu ya. Mungkin dengan menyiapkan kayak
kaca pembesar gitu ya, kemudian dirancang si loop atau kaca pembesar itu sehingga nanti mendapatkan perbesaran yang hampir mirip dengan di mikroskop gitu. Jadi mereka membuat produk sendiri yang nanti itu bisa dipakai untuk mereka juga. Nah, terus pendekatan faktual. Pendekatan faktual ini adalah suatu kegiatan menjabarkan IPA dengan menyiapkan hasil penemuan IPA kepada siswa di mana pada akhir suatu instruksional akan memperoleh informasi tentang hal-hal penting tentang IPA. Metode yang paling efisien untuk menindaklanjuti pendekatan ini adalah dengan membaca, menyampaikan pendapat dari buku, ahli dari buku, demonstrasi, latihan atau drill, dan memberikan teks. Kadang-kadang pendekatan ini menarik bagi siswa namun kurang merefleksikan gambaran tentang sifat IPA. Fakta yang disampaikan mewakili hasil atau produk IPA dan meminimalkan gambaran tentang pentingnya proses IPA dalam menghasilkan produk IPA. Biasanya siswa tidak mengingat tentang fakta dalam waktu yang lama. Apabila hanya memberikan penjelasan tentang fakta, maka siswa akan mendapat kesan bahwa IPA hanya berupa katalog dari sekumpulan informasi. Siswa tidak mendapatkan sajian tentang gambaran menyeluruh tentang sifat IPA yang sebenarnya lebih menarik dan menyenangkan. Jadi pendekatan faktual itu kan berbasis fakta ya. Jadi sebenarnya ya siswa itu ya tadi kalau di bacaan ini kan lewat bacaan ya, mereka membaca terus mereka akan melis fakta-faktanya yang berhubungan dengan konsep tersebut. Nah, tapi ini kan mungkin tidak akan bertahan lama di memori siswa. Makanya pendekatan faktual yang lain mungkin bisa diterapkan adalah ya siswa mengobservasi gitu ya, misalnya lingkungan sekolah gitu. Nah, di lingkungan sekolah itu mereka bisa mengkategorikan misalnya mana sih yang disebut sebagai makhluk hidup, mana sih yang disebut sesuatu yang gak hidup gitu ya. Jadi mereka mengelompokkan itu gitu berdasarkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, nanti itu akan dikuatin gitu ya dengan konsep apa sih memang yang abiotik itu, apa sih yang itu biotik gitu. Jadi kayak gitu ya, sehingga nanti siswa kalau mereka berada di lingkungan yang lain, maka mereka bisa mengkategorikan itu gitu dengan sesuai dengan ya yang ada di situ apa gitu ya. Jadi mungkin itu lebih berkesan lama dibandingkan kalau misalnya hanya sekedar lewat bacaan buku aja. Nah, kemudian pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini menyodorkan ya kita baca dulu ya. Apabila menyodorkan fakta memberikan pandangan terhadap IPA agak sempit dan hasil pembelajaran tidak dapat diingat terlalu lama, mungkin mengajarkan konsep diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Konsep adalah suatu pendapat yang merupakan rangkaian dari fakta-fakta. Agar dapat memahami suatu konsep, suatu pembelajaran memerlukan objek yang konkret. Eksplorasi, mendapatkan fakta, dan melakukan manipulasi atau pemrosesan pendapat secara mental. Pendekatan konseptual memungkinkan siswa untuk mengorganisasikan fakta ke dalam suatu model atau penjelasan tentang sifat alam semesta. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian produk atau hasil IPA, tidak mengajarkan tentang proses bagaimana produk tersebut dihasilkan. Kemudian pendapat lain, seorang guru terlebih dahulu akan memikirkan tentang materi IPA, apa yang akan diajarkan sebelum ia memutuskan tentang bagaimana cara mengajarkannya. Bagaimana mengorganisasikan konsep seorang siswa melakukan observasi dan menyimpan pengetahuannya banyak tingkatan konseptual. Siswa akan mengidentifikasi suatu objek, mempertimbangkan berdasarkan pembuktian, mengenali, mengkonseptualisasikan, misalnya berdasarkan proses atau karakteristik objek. Konsep sederhana diobservasi secara berulang kali kemudian diterima sebagai fakta. Begitu siswa memanipulasi dan menggeneralisasi berdasarkan pengamatan dan fakta, maka konseptualisasi yang lebih rumit akan terjadi padanya. Suatu generalisasi ilmiah yang lebih kompleks disebut skema konsep. Konsep IPA sendiri masih bersifat agak umum, terdiri dari beberapa konsep. Subkonsep merupakan tingkat konseptual terbaik yang cocok untuk membangun pengalaman belajar siswa yang dapat digunakan untuk menjelaskan banyak pengamatan dan fakta, namun mempresentasikan suatu konseptualisasi yang cukup sempit untuk diuji. Tingkatan konsep yang lebih tinggi dan skema konsep yang diterima secara universal dikenal sebagai prinsip atau hukum IPA. Pada umumnya, para ahli mengembangkan kurikulum berdasarkan ide besar berupa skema konseptual, konsep, subkonsep. Hal tersebut disebabkan oleh karena pengetahuan IPA berkembang secara cepat, tidak ada siswa yang diharapkan dapat mempelajari
semua fakta IPA. Oke. Ya, jadi pendekatan konsep ini tuh sebenarnya kan memudahkan siswa ya untuk mempelajari apa sih yang umum yang terjadi di lingkungannya. Jadi mereka kan nggak bisa semuanya itu mengobservasi gitu ya, karena pasti lama dan ya mereka perlu waktu yang lain untuk mempelajari materi yang lain gitu ya. Jadi untuk siswa dimudahkan itu makanya dengan belajar konsep. Nah, sebenarnya tadi saya bisa hubungkan dengan contoh yang untuk pembelajaran faktual. Ketika siswa itu sudah bisa mengkategorikan yang mana abiotik, yang mana biotik, nah, maka guru itu sebenarnya bisa masuk langsung ke konsepnya. Jadi, yang dimaksud dengan yang abiotik ini adalah yang misalnya punya ciri-ciri ini. Kemudian yang kalau misalnya biotik, dia punya ciri-ciri ini gitu. Jadi udah punya pembeda ciri-cirinya, dan di samping itu siswa juga udah tahu gitu contohnya seperti apa. Sehingga mereka nggak usah lagi disuruh untuk mengobservasi lagi gitu abiotik dan biotik untuk lingkungan yang lain gitu. Mungkin ya itu nanti bisa dilakukan oleh siswa kalau misalnya di luar dari jam belajar ya. Tapi untuk menghemat waktu, maka mereka udah punya tuh generalisasi konsep tentang perbedaan biotik dan abiotik gitu. Jadi ya akhirnya siswa udah punya gitu ya pemahaman tentang itu, dan mereka bisa lanjut untuk mempelajari materi dan konsep yang berbeda pula gitu. Jadi pemberian konsep ini tuh sebenarnya kan hal yang utama agar siswa itu bisa menggunakan konsep itu untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu. Tapi tentunya tidak bisa dilepaskan dari mereka itu melihat dulu objeknya itu apa gitu. Setelah objeknya itu mereka sudah ketahui, mereka udah tahu yang mana sih yang dimaksud dengan yang mereka pelajari itu, maka mereka dengan lebih mudah gitu untuk memahami itu, karena mereka sudah dapat visualisasinya tentang si objek itu gitu ya. Sekarang ini kita masih ada 4 lagi ya pendekatan yang ke 5 tentang pemecahan masalah. Jadi pendekatan pemecahan masalah atau Fair's Field Approach merupakan pendekatan yang penting. Setiap masalah memiliki suatu daya positif atau daya pendorong yang cenderung menuju ke arah perubahan yang positif untuk memperbaiki suatu kondisi atau keadaan. Namun di lain pihak terdapat pula daya pikir negatif atau penghambat yang berupa untuk mempertahankan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam pemecahan masalah perlu diidentifikasi daya pendorong positif yang dapat digunakan dan identifikasi daya penghambat untuk minimal pengaruhnya. Jadi, penggunaan pendekatan pemecahan masalah dapat diterapkan berbagai metode yang bertolak dari suatu permasalahan. Guru dapat merumuskan dan mendemonstrasikan penyelesaian suatu masalah, kemudian meminta siswa menerapkan prinsip pemecahan masalah tersebut untuk memecahkan permasalahan yang serupa. Alternatif lainnya adalah guru hanya dapat membimbing siswa merumuskan dan memecahkan permasalahan yang diajukan ke siswa. Terus guru dapat pula mengkombinasikan kedua cara yang telah disebutkan. Permasalahan dapat berupa permasalahan konvergen, yaitu permasalahan dengan memiliki satu cara pemecahan, atau pemecahan divergen, yaitu permasalahan dengan memiliki beberapa kemungkinan cara pemecahan. Keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang dikembangkan melalui serangkaian latihan. Latihan memecahkan permasalahan tersebut juga melatih siswa untuk bertanggung jawab, memiliki kemampuan tinggi, tanggap terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya, dan memiliki kreativitas. Salah satu cara untuk melatih siswa adalah mengupayakan agar siswa beraksi secara aktif, mengumpulkan data, menanggapi pertanyaan, dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya gitu ya. Nah, jadi kalau pendekatan berbasis masalah itu atau pemecahan masalah adalah tadi ya, kayak guru itu bisa mencoba dulu sendiri gitu ya, memperlihatkan ke siswa, ini loh kalau ada masalah yang seperti ini,
cara penyelesaiannya seperti ini gitu. Jadi siswa bisa dapat gambaran dulu. Baru nanti guru akan memberikan permasalahan yang beda tapi jenisnya sama. Nah, nanti siswa tinggal ya mengimitasi aja proses pemecahan masalah gitu. Atau guru itu hanya memberikan permasalahan ke siswa, terus memberikan kayak langkah-langkahnya, tapi kan tidak konkret ya langkah-langkah itu. Maka nanti siswanya lah yang mengkonkretkan langkah-langkah itu gitu. Nah, atau gabungan gitu ya. Jadi gabungan di sini maksudnya adalah guru memberikan masalah, terus guru juga memberikan kayak langkah-langkahnya ya. Tapi di saat yang bersamaan siswa juga mencoba gitu untuk mencoba juga untuk memecahkan masalah, misalnya dengan langkah-langkah yang sesuai persepsi mereka gitu. Nanti baru kayak dicocokkan apakah langkah-langkah yang mereka lakukan itu udah benar atau udah sesuai dengan langkah-langkahnya guru gitu ya. Nah, bisa juga tadi gitu ya, kayak guru itu memberikan masalah. Nah, masalah itu sebenarnya bisa dipecahkan banyak gitu ya. Jadi misalnya guru pakai langkah-langkah yang A. Nah, nanti ada siswa yang pakai langkah-langkah B, C, D gitu ya. Terus nanti dilihat nih hasilnya sama nggak gitu. Kalau sama berarti siswa bisa menyimpulkan bahwa ini masalah bisa dipecahkan pakai pakai langkah-langkah yang beda-beda juga bisa gitu. Tapi misalnya ada juga yang dia ditutup gitu. Jadi cuma satu langkah aja gitu. Jadi macam-macam gitu ya variasi dari pendekatan ini. Nah, terus yang keenam pendekatan pendekatan nilai dulu ya. Nah, pendekatan nilai adalah cara mengajarkan IPA dengan menggunakan pandangan suatu nilai. Misalkan terkait moral atau etika yang bersifat universal, nilai yang terkait dengan kepercayaan atau agama, atau nilai yang terkait dengan politik, sosial, budaya, suatu negara atau daerah. Pada akhir instruksional, siswa diharapkan dapat memahami, menerapkan perilaku tentang nilai yang menyangkut keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan dalam alam semesta. Ideal atau kesempurnaan yang dicita-citakan yang terkait hidup dan kehidupan, baik dan buruk bagi kehidupan dan alam, keuntungan atau manfaat dan kerugian bagi manusia, lingkungan dan alam semesta, negatif dan positif bagi manusia secara jasmani dan rohani, serta sosial dan spiritual, dan sebagainya. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian produk atau hasil IPA dan penjelasan tentang proses IPA serta perilaku yang diharapkan terkait produk dan proses tersebut, namun tidak mengajarkan secara langsung tentang proses bagaimana produk tersebut dihasilkan. Jadi mungkin ini tuh pembelajaran yang langsung ada konsepnya, terus konsep ini tuh dipikirkan konsekuensinya itu kalau dipraktekkan di kehidupan sehari-hari itu apakah baik atau tidak gitu. Jadi dia itu sudah berhubungan dengan moral ya. Yang kalau misalnya si konsep ini ya dalam IPA itu kan konsep ini tuh tidak bernilai baik buruk ya, tapi bernilai benar atau salah, atau bernilai konsisten gak sih hasilnya itu gitu kalau diulang terus. Nah, ini menghubungkan konsep IPA dengan nilai. Kalau misalnya itu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari atau di sosial gitu. Kalau misalnya konsep IPA ini tuh dipakai di kehidupan sehari-hari, apakah si konsep ini tuh bernilai salahkah, bernilai salahkah, atau bernilai baikkah, baikkah atau burukkah, bernilai wajarkah atau tidak wajar gitu ya. Jadi lebih ke menghubungkan konsep dengan si norma gitu ya, atau nilai-nilai yang masih dipakai di masyarakat itu gitu ya. Gitu. Misal kayak konsep tentang bioteknologi yang bayi tabung gitu ya, atau misalnya kayak merekayasa embrio gitu kan, itu kan kalau di IPA kan benar-benar aja ya,
maksudnya tidak mempermasalahkan moral ya. Tapi kalau misalnya itu tuh diterapkan di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya ada ibu yang pengen punya anak yang perfect sehingga dalam waktu pada saat embrio itu harus direkayasa lah sifat-sifatnya biar nanti dia akan lahir perfect gitu ya. Itu kalau di norma agama seperti apa? Kalau di masyarakat seperti apa pandangannya gitu. Jadi sudah ada hubungannya antara konsep IPA dengan norma gitu ya, aturan masyarakat. Nah, kita ke pendekatan inquiry, terus nanti pendekatan keterampilan proses dan pendekatan sejarah. Oke, kita ke pendekatan inquiry. Inquiry ditandai dengan adanya pencarian jawaban melalui serangkaian kegiatan intelektual. Secara umum, kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mendiskusikan, membuat hipotesis, menganalisis, menafsirkan hasil untuk mendapatkan konsep umum yang dipelajari. Dengan demikian, disusun teori, atau pengertian untuk diuji melalui analisis rasional panggilan, sehingga mendapatkan suatu penemuan atau dengan eksperimen. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sifat ingin tahu, imajinasi, kemampuan berpikir sikap, dan keterampilan proses. Siswa perlu dimotivasi untuk menemukan kemungkinan atau cara baru dalam menghadapi permasalahan yang harus dipecahkan. Suatu pembelajaran dapat dikategorikan menggunakan pendekatan inquiry apabila siswa perlu menggali lebih dalam tentang informasi yang disampaikan guru untuk mendapatkan pemahaman baru dan pemecahan masalah yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atau generalisasi yang original bagi siswa. Alasan menggunakan pendekatan inquiry adalah membangkitkan rasa ingin tahu, melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi, memberikan pengalaman konkret bagi siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan proses. Tidak semua guru yang menggunakan pendekatan inquiry ini dapat berhasil baik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pendekatan ini tidak benar-benar diterima secara umum. Namun sebenarnya ketidaksuksesan dapat dihindari apabila memperhatikan, misalnya guru harus benar-benar memahami materi, guru dapat menerima peran guru dari pemimpin tidak langsung dari pemimpin tidak langsung dan terintegrasi. Guru harus menguasai keterampilan baru dan sukar. Guru harus belajar membuat pertanyaan yang baik dan secara selektif memberi penguatan terhadap jawaban siswa. Guru harus memahami dan mengatasi permasalahan siswa yang tidak tahu harus berbuat apa terhadap lingkungan inquiry baru dan asing. Selanjutnya disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pada pendekatan inquiry, yaitu rasional, discovery, dan eksperimental. Pada pendekatan inquiry kategori rasional, guru mengarahkan siswa untuk membuat satuan generalisasi dengan menggunakan rasional. Pada umumnya, guru bertanya dan membuat penguatan terhadap jawaban yang diberikan siswa sampai suatu generalisasi yang diinginkan tercapai. Kemudian terkait dengan materi yang mencakup pada buku teks, setelah siswa dapat memecahkan permasalahan dan memahami konsep dan subkonsep, konten IPA diajarkan kepada siswa. Selanjutnya, guru membagikan buku teks dan memberikan tugas bacaan terkait. Prosedur tersebut menyajikan pembelajaran yang menyangkut proses dan konten dengan menggunakan satu buku teks. Jadi kalau pendekatan inquiry ini maksudnya si siswa ini tuh diminta untuk mencari jawaban atau mencari tambahan informasi selain dari misalnya jawaban guru ataupun dari informasi yang ada di buku gitu ya. Jadi sangat tergantung pada keingintahuan tinggi siswa ya. Jadi semakin siswa itu punya curiosity yang tinggi, maka inquiry-nya akan berjalan dengan baik gitu. Karena mereka tuh nggak puas dengan jawaban atau informasi yang mereka dapatkan hanya dari satu sumber aja gitu. Mereka tuh pengen ini tuh dicek kembali gitu, apakah emang benar ya gitu. Jadi ada skeptisismnya siswa gitu ya terhadap entah jawaban guru gitu ya, even sehingga
siswa itu ya akan membaca buku lebih banyak, mencari informasi lebih banyak, dan bisa merefleksikan itu juga sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya inquiry-nya siswa itu rendah, maka guru bisa memberikan alternatif usaha atau proses ya. Misalnya guru akan memberikan pertanyaan ke siswa. Jadi jawabannya itu enggak ditentukan gitu, yang mana benar dulu. Tapi dari pertanyaan itu siswa akan mencari jawabannya dari manapun. Nah, nanti siswa akan uh, mencari jawaban kan tentunya, dan dia dapat jawabannya itu nanti akan dikonfirmasi ke guru gitu. Nah, guru itu bisa saja tentunya kan di sini prepare-nya adalah guru itu harus bisa menguasai materi kan. Jadi dia harus prepare dengan jawaban-jawaban yang gak keduga dari siswa gitu. Nah, jawaban-jawaban yang gak keduga dan mungkin belum sampai ke jawaban yang benar itu harus bikin siswa itu cari tahu lagi gitu. Atau misalnya gimana ya, guru itu membimbing atau memberikan clue kepada siswa bahwa misalnya jawaban ini tuh belum dibilang benar, tapi dia harus mencari lagi dan dia harus mau mencari lagi gitu. Karena kan itu butuh effort ya untuk dia cari lagi. Atau misalnya bukan hanya mencari, tapi dia juga harus memikirkan nih jawaban yang dia dapat dari informasi di sumber ini tuh maksudnya apa sih gitu. Jadi dia harus menarik esensi dari si jawaban itu sebenarnya gitu. Jadi sampai akhirnya dia dapat gitu ya jawaban yang tepat, sehingga memang butuh waktu ya untuk si guru itu bisa membuat setiap siswanya itu dapat jawaban yang tepat dari informasi yang beda-beda, dari cara yang berbeda pula gitu yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Nah, lanjut kita ke pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini adalah cara mengajarkan IPA dengan mengerjakan berbagai keterampilan proses yang biasa digunakan pada ilmuwan dalam mendapatkan atau memformulasikan hasil IPA. Pendekatan ini lebih melibatkan siswa dengan materi konkret dan bekerja ilmiah. Keterampilan proses yang umum diajarkan adalah mengobservasi, menyampaikan hasil pengamatan, terus menyampaikan hasil pengamatan dan menyimpulkan serta melakukan percobaan atau penelitian. Pendekatan keterampilan proses dibahas pada model tersendiri. Oke, jadi pendekatan keterampilan proses ini tuh memang melibatkan proses yang ya sederhananya gitu ya. Adaptasinya tuh disederhanakan gitu untuk di level sekolah ya. Yaitu misalnya ya melatih siswa untuk mengobservasi, melatih siswa untuk bisa menyampaikan hasil temuannya itu dengan benar gitu. Atau misalnya melatih siswa untuk menyimpulkan sesuatu gitu ya dari hasil tersebut. Ini tuh generalisasinya seperti apa. Terakhir, pendekatan sejarah. Pendekatan ini mengajarkan IPA dengan menyajikan berbagai penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan atau ahli IPA tentang perkembangan temuan tersebut. Metode yang umum digunakan adalah dengan membaca buku teks atau menjelaskan. Siswa diajak untuk membaca atau mendengarkan informasi temuan-temuan IPA bukan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi dia itu pendekatannya kayak pendekatan konseptual gitu ya. Jadi si guru itu menjelaskan atau ya bisa ceramah juga sih terhadap perkembangan ilmu pengetahuannya gitu. Jadi bisa misalnya mulai dari sejarah si konsep ini tuh muncul sampai misalnya kalau sekarang tuh ada nggak sih perubahannya gitu, atau sampai sekarang yang masih tetap ini berlaku gitu. Jadi itu pendekatan sejarah gitu ya. Jadi bukan maksudnya belajar sejarah gitu ya, tapi belajar bagaimana si konsep ini tuh diketahui atau bagaimana proses penemu itu menemukan konsep itu, dan bagaimana misalnya konsep ini tuh yang kaitannya dengan era sekarang gitu. Apakah masih relevan atau bisa dipakai, atau misalnya sudah ada konsep yang
baru gitu, yang akhirnya konsep yang lama tadi tuh decline gitu atau ditolak. Nah gitu, jadi ada ya memang memberikan kayak kisah gitu ya, atau menjelaskan kayak proses gitu ya, mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi harapannya guru itu bisa menjelaskannya itu dengan menarik sehingga siswa itu bisa tetap fokus terhadap penjelasannya guru. Oke, mungkin itu aja untuk pendekatan pembelajaran. Thank you.